Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan kalam para ulama tentang sosok Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Habib Munzir al-Musawa. Dimuliakan Allah, beliau ini adalah seorang panutan yang sangat indah. Selama tahun 93 dan awal 94, saat itu saya meninggalkan Jakarta untuk belajar dengan beliau di Yaman. Dari sejak 4 tahun di dalam tarbiyah bersama beliau, saya tidak pernah menemukan budi pekerti yang lebih indah dan serasi dengan Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang saya lihat pada pribadi beliau. Semua yang saya lihat dalam kitab-kitab hadits nabawi tentang budi pekerti Rasul, cara duduknya, cara jalannya, cara bicaranya, cara tidurnya, cara segala-galanya, ternyata ada pada sosok guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafid. Jadi ternyata bukan kitab saja yang bicara, ada sosoknya yang jelas terlihat. Oh, hadisnya begini Rasulullah, ternyata saya lihat ada pada beliau, dan demikian dan demikian. Ustadz Adi Hidayat. Saya tuh paling senang kalau lihat Habib Umar, paling senang saya. Karena Habib Umar itu, kalau saya ngaji sifat-sifat akhlak Nabi, ya, itu saya paling pas melihatnya gitu. Susah saya mengungkapkannya itu. Jadi kalau saya lihat Habib Umar senyum itu, saya tuh kayak ngerasa lagi ngaji gitu ya, tentang bagaimana senyumnya Nabi dan sebagainya. Itu, jadi kita tuh melihatnya juga senang, nyaman. Nggak percaya silahkan belajar tentang senyumnya Nabi. Kemarin ada Habib Umar, ya, Al-Hafidh, Masya Allah, itu orang baik itu Habib Umar, orang di Kalimantan di mana dan sebagainya. Terus beliau pulang, saya dikatakan sore ada Habib Umar di sini. Saya bilang Masya Allah, ya, kalau ada waktu saya ingin berjumpa. Malamnya kami bermimpi bertemu dengan Habib Umar, sampaikan, terus subuhnya disampaikan, mau didesain bertemu, cuma waktunya sangat singkat, 30 menit, tidak terkejar, beliau pulang. Itu diantara kemuliaan beliau, itu selalu menjaga pandangannya. Ya, bahkan dalam wanita yang bukan mahramnya pun itu Masya Allah dijaga betul, tidak menatapnya. Lihat dijaga betul. Dan orangnya Masya Allah baik itu, orang saleh. Habib Mujtaba bin Syahab. Saya teringat suatu peristiwa dari guru-guru kami pada musim dingin di kota Hadramut yang sangatlah dahsyat dinginnya itu. Dingin yang diiringi dengan kering. Pada suatu malam ada seorang murid beliau yang mungkin kita tak asing lagi namanya, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, yang waktu itu masih baru mondok di sana. Dan waktu itu para murid-murid beliau tinggal di masjid sebelum beliau membangun pondoknya yang namanya Darul Mustafa. Tinggal di masjid. Ketika musim dingin itu, santri-santri beliau kekurangan selimut. Beliau datang di malam hari melihat santri-santrinya yang tidur dalam kedinginan. Beliau berkata, tunggu sebentar, aku akan berikan kepada kalian selimut-selimut dari rumahku. Mulailah diberikan selimut 1, 2, 3 sampai selendang yang biasa, biar murid-muridnya merasa hangat, jangan sampai mereka dingin. Tinggal ini satu murid yang belum kebagian selimut, Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa. Beliau berkata, Habib, saya belum bagian selimut. Oh, tunggu sebentar. Maka dibawakan selimut yang terakhir. Ketika selimut itu diberikan kepada sang murid ini, dia mencium sesuatu yang tak sedap. Mencium ada aroma anak kecil. Kok kenapa? Kok guru saya ngasih selimut yang ada aroma najis anak kecilnya? Dia merasa tersakiti hatinya. Pas pagi hari, keesokan harinya, anak-anak daripada Sayyidil Habib datang ke tempat penginapan murid-muridnya itu. Karena memang anak-anak itu masih kecil dan polos, mereka berkata seperti ini, hei, gara-gara kalian
Gara-gara kalian, kami sekeluarga tidur tanpa selimut. Kami kedinginan. Kau tahu, selimut yang terakhir itu adalah selimut adikku yang masih belum 2 tahun. Tak heran kalau engkau cium apa itu. Itulah yang membuat muridnya ini tergertak. Seginikah pengorbanan seorang guru untuk muridnya. Dia korbankan keluarganya. Seringkali waktu di Hadramut dulu saya melihat daripada keluarganya dan juru masak beliau datang ke tempat dapur umum pondok pesantren untuk mengambil sisa-sisa nasi dari murid-muridnya untuk makanan beliau. Itu sering kali, ikhwan. Kalau saya mau cerita tentang beliau panjang lebar, dan mungkin saya tertuduh di sini, saya sebagai murid, kalaupun itu diakui oleh beliau. Namun silahkan kalian pandang sendiri, kalian nilai sendiri, dan ingat satu perkataan dari seorang arif billah, al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari berkata, "Fasubhana man lam yaj'alid dalil ala awliya'ih illa min haythu dalil alaih walam yusil ilaihim illa man arada an yusilahum ilaih." Maha suci Allah yang tidaklah Allah itu menjadikan jalan kepada mereka para wali-walinya, para kekasihnya, melainkan itulah jalan menuju kepadanya. Tatkala engkau didekatkan kepada para kekasih Allah, para aulia Allah, sadar bahwasanya ini adalah Allah yang menginginkanmu. Allah mau engkau dekat kepadanya. Bukannya engkau yang mau mendekat kepada Allah, namun Allah yang mau engkau dekat kepadanya. Oleh karena itu Allah menggiringmu untuk dekat kepada para orang kesolehin. Beliau ini ayahnya wafat, diculik oleh pemerintahan zaman itu. Ketika pemerintahan zaman itu digulingkan oleh pemerintahan baru, presiden pemerintahan baru ini cinta sama Habib Umar dan beliau mau kasih hadiah. Dia buat penyelidikan terhadap apa yang terjadi kepada ayahnya. Oh, dicari. Akhirnya dipanggil Habib Umar. "Habib, ini saya ada hadiah." "Apa, Presiden?" "Ini file. Di sini tercantum nama-nama orang yang telah berbuat buruk dengan ayahmu. Silahkan Habib apain?" Habib tanya, "Jadi ini penyelidikan tentang ayah saya?" "Iya." "Presiden tahukah di mana kuburannya?" "Kecuali ini yang kami tidak dapat." Beliau bilang kayak gini, "Presiden, saya tidak butuh file ini dan saya tidak mau tahu orangnya. Kalau seandainya Presiden mau kasih hadiah kepada saya masalah ini, cukup kasih tahu makam ayah saya. Cuma satu yang saya inginkan, pengen pindahkan jasadnya ke pemakaman keluarga kami." Ustadz Abdus Somad. Lalu kemudian bagaimana kehebatan mereka? Ulama-ulama itu tak pernah suaranya keras dan kasar. Suatu ketika murid-murid karena guru tidak ada, biasalah murid-murid yang agak sedikit nakal memainkan roti. Roti habis dimakan, sisanya sedikit, lempar dikit. Biasa main roti. Tiba-tiba Habib Umar bin Hafiz melihat santri main roti. Apakah Habib berkata, "Hei penghuni neraka jahanam, hei jangan main-main"? Habib Umar bin Hafiz mengambil roti itu satu persatu, lalu kemudian dimakannya roti itu. Dengan tenang dimakannya roti itu. Orang yang berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW itu, yang mengalir darah Nabi dalamnya. Imam Syafi'i berjalan di atas muka bumi. Orang yang mulia itu mengambil roti yang sudah dimainkan murid, dikunyahnya, meleleh air mata murid. Dia tidak dengan kata-kata kasar. Ketika ada orang mencaci makinya, keluar sumpah serapah kepadanya, apakah dia balas? Tidak. Ketika ditanya, "Imam, Habib, mengapa tidak engkau balas dengan kata-kata kasar?" Tidak layak kata-kata itu keluar dari mulut kita. Tidak layak keluar dari lidah kita. Oh, jadi Ustadz Somad tidak membalas caci maki di internet itu karena Ustadz mengikut Habib Umar? Bukan. Kenapa Ustadz tidak balas? Passwordnya saya tak tahu. Saya belum selevel dengan sendalnya Habib Umar bin Hafiz. Jauh di bawah. Dengan murid-muridnya saja pun tidak setara. Apalagi dengan guru yang agung dan mulia. Kita hanya baru bisa semajlis dengan mereka. Itu pun ketika berada di depan mereka, mulut terkunci tak keluar kata-kata.
Gus Ikdam. Habib Umar bin Hafid niki kan rawuh teng Indonesia loh. Beliau ya nek ngaji sumeh. Ora kaya aku ngene iki, ngelok-ngelokne wong ngene iki. Sumeh, cedok Deddy Kobuser sumeh. Cara aku kan pengen ngeplak ndas sih. Ya. Loh, lah Mas Deddy kan modelnya gemesi ngono kepalane ya toh. Tapi Habib Umar bin Hafid senyum. Itu lah aku seneng, Masya Allah iki lho. Al ulama warasatul anbiya iya iki. Habib Umar bin Hafid iki. Kaya awake dhewe iki apa? Awake dhewe kan mek bolone garangan to, Pak. Mulane kadang sik duwe anyel ngene iki. Sik gregeten ngene iki. Tapi ya setidaknya ini saya sampaikan, siapa tahulah panjenengan terpacu untuk menjadi orang yang sumeh. Habib Jindan. Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh itu beliau diculik, meninggalnya nggak tahu kapan. Diculiknya itu tanggal 29 Dzulhijjah, pas hari Jumat. Hari Jumat 29 Dzulhijjah diculik Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh. Itu beliau itu sebagaimana para ulama lain waktu itu Hadramaut dikuasai oleh komunis yang merupakan warisan dari penjajah Inggris. Ninggalin ya habis puas-puasan mestinya ninggalin kedamaian, enggak, ditinggalin komunis untuk duduk di sana. Alhasil terjadi kezaliman kepada para ulama dan penindasan hingga mereka itu menjadi tahanan kota, nggak boleh keluar negeri, nggak boleh keluar kota. Termasuk yang ditindas itu diantaranya ada yang dirantai, diikat di rantai, kemudian rantainya diikat ke mobil, nah mobilnya diseret dengan mobil di jalanan sampai mati. Ada yang begitu. Ada yang dipukul dengan popor senapan sampai mati. Ada juga yang diculik, beberapa orang. Di antara yang diculik itu adalah Al-Habib Muhammad bin Salim. Beliau ini waktu itu Jumatan sama Habib Umar, sebagaimana tiap hari itu biasanya mesti lapor ke kantor pemerintahan setempat kalau kita ada di kota, jadi tanda tangan. Jadi yang datang ke kantor polisi situ, ke markas untuk tanda tangan, ini kita ada di kota. Setiap hari 2 kali, yang pagi sama yang malam. Pagi sama malam, tiap hari 2 kali mesti ngelapor. Nah itu pas hari Jumat. Hari Jumat dalam perjalanan menuju masjid, datang ke Masjid Muhdhar mau sholat Jumat. Waktu itu Jumatannya di Masjid Muhdhar sebab Masjid Jami' lagi direnovasi. Saat udah sampai di Masjid Muhdhar, udah sholat duha, baca kahfi, baca macam-macam. Kemudian bersama Habib Umar datang duluan. Dia bilang, ya Umar duduk di sini, ya, Abah mau pergi ke mana, ke kantor polisi dulu untuk tanda tangan. Ya, ini sorban ditinggal. Jadi kayak orang itu kan kalau mau pergi dia sorban tinggal, nanti balik lagi ke tempat itu. Pergi. Udah gitu sampai udah deket deket Jumatan, udah mepet waktu, belum pulang-pulang, lama nungguin. Sampai khotib datang, masih belum datang. Ajib, nggak pernah begini biasanya. Khotib naik mimbar, khutbah, selesai khutbah, sholat, masih belum datang juga. Udah bubar Jumatan, celingak-celingok nih Habib Umar nyari sana sini, abahnya nggak ada. Di mana? Datang ke satu ulama yang juga termasuk diteror begitu, bilang, ya Syekh, abah saya di mana? Bilang, ya waladi, ini tadi kita tuh hari ini dipersulit, kita tanda tangan, kita diinterogasi macam-macam, dipersulit dah, disusahin. Saya nggak tahu, begitu takutnya abah kamu, ya semoga sih selamat, nggak diapa-apain. Datang ke kantor mereka tempat biasa ngelapor. Habib Umar yang masih kecil usianya 9 tahun datang ke sana, bilang, mana ayah saya? Bilang, nggak ada, abah kamu nggak ada di sini. Padahal abahnya masuk sini, bilang nggak ada di sini. Begitu, pulang. Akhirnya pulang ke rumahnya diomelin, bukan diomelin, artinya ditanya, mana abah ente? Begitu, ditanyain nama kakak-kakaknya Al-Habib Umar, tanyain nama uminya mana? Gue nebuk, ente pergi bareng, pulang cuma bawa sorbannya doang, mana? Akhirnya dicari, tanya sana sini, nggak ada berita, semuanya bungkam, nggak ada yang tahu. Al-Habib masyhur tidak ada di tempat,
Al-Habib Ali Al-Masyhur, beliau berada di Doan. Dia lagi di Doan. Ditugasin deh kakaknya Habib Umar yang bernama Al-Habib Salim. Salim bin Muhammad bin Salim. Pergi ke mana namanya? Ke Doan, samperin Al-Habib Masyhur. Pergi ke Doan, di mana namanya? Di Jubail. Datang ke sana, begitu nyamperin Habib Masyhur kelihatan udah siap di situ. Abah gimana? Langsung nanya ayahnya. Bilang, ana semalam mimpi Abah. Mimpi Al-Habib Muhammad bin Salim, kata Habib Masyhur. Ana mimpi Abah ana datang begitu ke rumah. Pas ala-ala ana ada di rumah yang ada di Tarim. Abah saya ngetok pintu rumah, datang ke rumah. Begitu, terus pesan, ya Masyhur, nih harus begini, urus begini, seperti kayak orang wasiat, nitip-nitip. Saya ajak, Abah masuk dulu ke dalam. Dia bilang, enggak mau masuk. Enggak mau masuk. Umar bilang, ya isyarat, enggak mau masuk, artinya enggak balik lagi. Enggak masuk, enggak balik lagi. Wah, kata, udah, pulang ke Tarim, udah enggak pernah ketemu lagi. Bertahun-tahun enggak ketahuan, apa hidup atau meninggal dunia. Sampai datang ke Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Datang ke Habib Abdul Qadir, bilang, Abah kita nih hilang. Ada peluang nggak kira-kira dia bakalan balik lagi? Dijawab oleh Habib Abdul Qadir, Abuk bayadhar. Abuk la bayadhar. Ayahmu bakalan muncul. Wah, kan kelihatannya tuh bakalan muncul. Sampai udah bertahun-tahun disamperin lagi Habib Abdul Qadir. Ini komunis udah pergi. Mana bapak kita? Belum datang. Tanya, ente gulta no bayadhar. Kamu bilang katanya ayah kami bakalan muncul. Ewa naam zahar fik wa fi Umar. Muncul pada dirimu dan pada dirinya Al-Habib Umar. Subhanallah. Nih asal tahu aja, kita nih bisa kumpul begini perjuangannya Al-Habib Muhammad bin Salim. Mau nggak mau disadarin nggak disadarin, itu jasa beliau, perjuangan beliau hingga kita nih bisa ngumpul kayak begini. Habib Umar waktu masuk ke Britania, ke Inggris, itu pas keadaan tuh lagi panas di sana. Ada tamu muka-muka Arab begitu, apalagi paspor dari Timur Tengah. Udah masuk ruang interogasi, diinterogasi 2 jam, 3 jam, 4 jam dengan intelijen di sana. Mereka udah bilang, ya Habib, kita nggak tahu, kita nggak bisa mengkondisikan sebab ini perkara urusan negara, keamanan negara, kita nggak punya akses ke situ. Dan ya jalanin deh, nggak apa-apa. Sampai begitu turun dari pesawat, tahu-tahu masuk ke bagian imigrasi. Dilihat paspornya, lihat namanya, lihat mukanya Habib Umar, langsung berapa detik nggak nyampe semenit, krek, diterima. Silakan lewat. Sampai itu orang nanya, udah beneran lewat? Nggak ada interogasi, nggak ada apa? Enggak, beneran nggak ada. Biasanya interogasi, dibilang lah orang yang kayak begini, yang wajahnya kayak begini, kami yakin nggak ada keburukan yang datang dari dia. Nggak bakal ngejahatin orang, wajah kayak begini nggak ngejahatin orang. Habib Ali Al-Jufri. كنت في عدن وكان أحد الذين كانوا في السابق من متزعمي قتل العلماء وسحل العلماء في هذا الوادي المبارك موجودا في مجلس كنت فيه قدرا التقيت به. وهذا الرجل يشار إليه بأنه من أكثر المتورطين في اختطاف سيدي الإمام الشهيد الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ. فمجرد أن رأيت الرجل قالوا لي هو فلان، انقبضت للغاية، بشر مقتضى البشرية، وصعب علي حتى أن أتخاطب معه ولو بالدعوة. أعترف أن هذا خطأ ونقص مهما كان محبتي لمن أحب، الدعوة إلى الله تقتضي المخاطبة. فإذا به يبادرني ويأتي إلى جانبي ويسألني في أمور في الدين ويقول أريد أن أتوب، كيف أفعل في كذا وكيف أفعل في كذا. فكنت أحمل على نفسي حتى أستطيع الإجابة على أسئلته وأحاول أن أتبسم حتى لا أنفره عن الحق. لما رجعت كنت في ضيق فاتصلت بسيدي الحبيب عمر، قلت له حبيب فلان، قال ما به معه. قلت له أقبل ويقول أنه يريد يتوب إلى الله، ما قدرت أتكلم معه إلا بصعوبة، وأنا أعلم أنك ستقول لي ادعوه إلى الله، بس أنكرت على نفسي هذه الحالة مقتضى الدلالة. قال علي تؤدي حق الله تعالى عليك في دلالته على الله، وتستخرج معاني الرحمة به من قلبك وحب الخير له، وما كرهته
من مجالسته أو النظر إليه فاصرفه إلى كراهة الفعل لا كراهة الذات. Gus Baha. Saya tadi jam 10 sampai setengah 2 masih ngajar di pondok saya ngajar tafsir, masih di Rembang sana saya. Terus saya ke Semarang, Delalah Muyassar, ya mungkin agak-agak keramat, jadi tetap jam 3:4 saya bisa ketemu Habib Umar Hafid. Saya beberapa menit ya diskusi tentang manhaj beliau, dan kebetulan saya sering belajar kitab beliau sama alumni-alumni Darul Mustafa. Meskipun saya tidak pernah ke sana, tapi saya tahu betul madhab beliau karena al-arwah junudun apa? Mujannada. Ini saya tahadus bin ni'mah. Ini saya bukan sombong, ini tahadus bin ni'mah. Kenapa saya diterima Habib Umar ketika baca kitabnya? Saya belajar kitab itu lama sekali. Saya bacakan di anak-anak sarang. Saya itu pertama dapat dari muridnya Habib Umar, beliau ingin belajar itu sama saya dikasih. Setelah dikasih saya takriri, saya pelajari sama anak-anak sarang, termasuk sama ponanya Lukman, cucunya Mbah Sibir. Banyak sekali anak sarang belajar kitab itu dari saya. Kalau ada yang ke Yaman tak titipin supaya membelikan kitab itu. Setelah saya takriri, terus beberapa kali sebetulnya saya ketemu Habib Umar di Jakarta, tapi saya tidak sowan. Di Langitan ya pernah saya tidak sowan karena saya menghormati kiai-kiai sepuh. Tapi pas di Semarang, delalah saya itu diminta sama panitia supaya ketemu. Kebetulan ketua Badan Wakaf Unisula itu banyak yang kenal saya. Hanya kitab itu tak bawa. Jadi Habib Umar utama itu baca takriran saya. Saya itu punya takrirannya banyak. Maksudnya tulisan tangan saya. Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf. Habib Umar bin Hafid itu saya sebelum ketemu sudah cinta dulu. Saya sebelum ketemu itu saya sudah ikuti video beliau dan sudah ikuti ceramah-ceramah beliau. Saya senang dengan cara ceramah beliau ini. Sampai tak tembak corone. Beliau itu nek ceramah, dulu saya ceramahnya model beliau. Saya seorang model wong Jawa misalnya. Halus-halus ini. Jadi kalau dulu itu Habib Umar, pertama itu doa dulu Habib Umar. Doa. Habis doa munajat baru masuk nasihat. Habib Umar itu senang betul saya lihat. Terus subhanallah beliau datang ke Solo dulu dibawa sama Habib Anis waktu itu. Pertama kali datang ke Indonesia adalah Habib Anis yang referensinya Habib Anis dari sana. Habib Anis minta sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad, tolong Umar ini yang lagi ceramah di sana supaya datang ke Indonesia bisa mengenalkan orang-orang Indonesia tentang bagaimana salaf dan bagaimana ahli sunnah wal jamaah. Habib Anis itu. Dan sewaktu itu datang belum ada orang kenal. Saya duduk ngobrol bebas, salaman bolak-balik ping 1000 bisa. Tidak ada orang kenal. Jalan di jalan Habib Anis dari rumahnya Habib Anis ke Masjid Segaf, tidak ada yang awal. Saat itu tahun 90-an juga. 90-an juga. Waktu itu Habib Ahmad paman saya pas kebetulan juga ada di Solo waktu itu, ketemu di sini, rame. Nah saya waktu lihat beliau itu subhanallah, saya bilang ini anak muda cerdas top. Jadi sudah dia tak idolakan. Jadi sampai sekarang dan alhamdulillah beliau ini orang yang suka dengan qasidah. Ada orang-orang itu istilahnya ilmu dzauq. Dzauq itu rasa. Habib Anis itu orang yang bisa merasakan qasidah itu enak betul. Kamu sudah Habib Anis sudah begini nih, sudah pas dengar qasidah, enak. Wajahnya itu ditonton tuh nyeneng ya. Habib Umar juga itu kalau kamu lihat waktu saya di stadion itu waktu kita duduk ngobrol cerita Messi Guyon, tahu-tahu saya bawakan kan saya tahu bahwa beliau ini amat sangat senang dan cinta dengan Habibah Khadijah dan Fatimah Az-Zahra. Paling senang beliau. Saya rencanakan dari rumah. Pertama qasidah yang saya akan bawa, natawasal bil hubaba wal batulil mustaqaba wal nabi thumma sahaba fa'asa da'wah mujabah. Terus masuk, di situ kesempatan saya untuk bagaimana menghibur Habib Umar. Menghibur guru itu guyajannya luar biasa.
Jadi guru ini hiburan, masa kayak guru berdina kon ngajar kan ini. Jadi ngajar sana ngajar ini ya sekali-kali dihibur. Hiburannya Habib Umar apa? Sholawatan, gosidahan itu seneng beliau. Seneng betul. Nah itu makanya Habib Umar. Dan sampai sekarang saya itu ya Allah rindu dan amat sangat rindu ingin berjumpa dengan beliau, ingin ke Hadramut. Jadi Hadramut ini istilahnya tempat yang masih asli. Ahli sunnah wal jamaah Indonesia ini sumbernya dari sana. Jadi para wali, para kiai yang ulama datang dari sana ke sini, Hadramut yang di Sewon ya sama yang di Tarim itu. Ada memang di Hadramut tempat-tempat lain yang beda mungkin paham. Tapi yang dari Habib Umar dari ini tidak ada beda. Ada hol, ada tahlil, ada manakib, ada rotiban, ada ini yang dilakukan sama NU di Solo, di Indonesia ini sama. Sama. Kalau Anda tanya masalah yang di negara lain ya mungkin beda. Tapi kalau Anda mengatakan Yaman, Hadramut, Tarim sama. Hol dan sebagainya ya. Jadi seperti itu. Habib Umar ini luar biasa. Nikmat dipandang, nikmat didengar, nikmat diikuti. Itu Habib Umar. Nikmat. Habib Muhammad bin Yahya Barakbah. Ya, ketika masalah itu timbul, saya ingat Habib Umar bin Hafid. Dikisahkan sama guru saya Habib Alwi. Habib Umar bin Hafid dengan kita tahu alhamdulillah, insya Allah beliau panjang umur saya tafiat. Habib Umar bin Hafid ini kan dengan keilmuan beliau, bahkan beliau ini fatwanya ditunggu oleh ulama dunia bukan umum. Ulama pun menunggu daripada fatwa beliau. Ketika Habib Umar bin Hafid pada saat itu, beliau itu punya tanah. Seingat saya kurang lebihnya 1000 meter, hampir 1000 meter. Dia punya tanah. Ya mas sudah dipatok lah dengan kayu, patok begitu. Memang mau dibangun untuk, saya kurang paham apakah untuk cabang, pondok cabang apakah untuk. Tapi itu punya beliau. Dan beliau pada saat itu pernah lihat, tengok tanahnya bersama anak beliau, Sayyid Salim yang sudah sering juga familiar di Indonesia beliau, Sayyid Salim ini. Maka Habib Umar ini tiba-tiba ada orang yang kurang suka sama beliau tapi ngakoni tanahnya beliau itu miliknya. Padahal suratnya komplit. Tapi orang itu bilang tidak, keliru. Ini orang yang jual sama ayahmu, bilang sama Sayyid Salim anak Habib Umar. Orang yang jual sama ayahmu ini orang yang salah. Harusnya itu cuma batas ini, tapi tidak. Ini kok saya juga punya saya ini kok dikenakan. Harusnya itu tidak sampai segini. Orangnya keliru hitungannya tanahnya. Loh, tapi ini suratnya apa? Kalau akta jual beli dan sebagainya ada semua. Maka subhanallah ketika disampaikan itu sampai dia pentok ke abahnya akhirnya, ya abah, ini ada yang ngakoni tanahnya abah ini diakoni sama satu orang. Nah, terus bagaimana? Sudah tak tunjukkan bah suratnya. Orangnya nggak mau tahu bah. Yang namanya seorang anak ya. Seorang anak itu gimana kalau abahnya atau orang tuanya itu pasti emosi. Saya Salim, saya sudah berusaha bah begini. Habib Umar dengan tenang aja. Terus orangnya gimana? Nggak mau bah, jadi itu beberapa ratus meter tuh diakoni semua tanahnya dia. Katanya Habib Umar, kasihkan. Bahkan semuanya nggak ada apa-apa, kasihkan. Masya Allah, enteng ngomongnya. Loh bah, katanya Habib Umar, gara-gara ini apakah abah mau berantem? Tidak mau. Cuma gara-gara ini abah mau berantem. Kasihkan. Masya Allah. Legowo sing kayak gini ini loh. Legowo yang kayak gini ini loh yang berat. Kita ini kadang-kadang apa? Dapat sudah punya nama, mungkin kita dikenal ustadz lah, dikenal penceramah, dai. Kadang kita punya gengsi tersendiri. Tapi ketika dapat masalah kayak gini kelihatan di mana rasa sayang, kasih sayang kita sama umat itu di mana. Itu kelihatan. Bahkan beliau difitnah Habib Umar bin Hafid itu. Habib Umar ini mengajarkan sama santri-santrinya itu syirik. Syirik dari mana? Oh iya, kan santri cium tangan, pakai nunduk. Syirik ini, nyembah itu hanya kepada Allah Ta'ala. Habib Umar dengan jawaban cerdasnya ketika sudah beberapa kali orang itu menyampaikan seperti itu, menghasut orang-orang di sekitar. Maka Habib Umar itu cuma ngambil pulpen orang tadi ketika ketemu sama Habib Umar. Pulpennya orangnya dijatuhkan.
Orangnya terus ngambil, kata Habib Umar, jangan syirik, masa sama pulpen kamu sujud. Cerdas Habib Umar bin Hafid ini, ya, artinya memberikan pelajaran sama orang itu seperti. Bahkan di sisi lain, ketika ada orang yang betul-betul nggak suka sama Habib Umar, didatangi sama Habib Umar, dicium tangannya. Orang ini benci sama Habib Umar, nangis karena menitikkan air mata. Artinya pukul dengan akhlak. Nah, yang seperti ini sulit. Sulit. Karena di dalam hati kita ini mesti ada sesuatu potensi mendudukkan diri. Beliau pernah bilang, saya senang betul sama satu ucapan beliau itu. Orang yang berbuat satu kemaksiatan karena dia khilaf, atau satu kesalahan atau kekurangan dalam ibadah, dia menyesal. Eza afdol, lebih baik daripada orang yang melakukan satu amal kebaikan dan bangga dengan amalnya. Habib Jamal Ba'agil. Guru saya Habib Umar itu nggak pernah tidur pakai kasur, karena saya dapat kabar kalau dia tidur di kasur itu bikin tidurnya lebih lelap. Makanya waktu tidur di rumah saya, beliau minta sama saya tikar kasur Palembang, tahu? Yang tipis itu apa jenenge? Kasur Palembang, orang bilang kasur Palembang tipis, itu beliau paling suka sampai sekarang. Kecuali kalau di hotel, ya kalau bisa kita bawakan dia senang, tapi kalau enggak ya beliau tidur itu dengan terpaksa. Nggak suka tidur di spring bed, nggak biasa, lebih senang untuk tidur sih. Ya gitu juga tidurnya Habib Umar itu di mobil, di pesawat, itu tidur. Nah, di pesawat aja kadang-kadang kitab dibaca. Saya kalau pernah menemani Habib Umar naik pesawat 9 jam lebih pesawatnya, itu beliau di tengah di pesawat itu isinya muridnya gantian baca kitab, dia dengarkan. Nanti kadang kalau sudah tidur yang baca kitab berhenti, jadi nina bubuke itu maca kitab. Pernah Habib Umar itu dilapori tentang keuangan pondoknya yang kenaikan harga beras, minyak, dan lain-lainnya membuat SPP para santri nggak nututi. Zaman saya nyantri dulu tuh bulanan itu $20 sampai $25 per bulan. Uang sekarang $20 itu berapa? 300.000. Akhirnya rapat. Ada satu yang memberi solusi. Menurut saya solusinya satu, Habib. SPP dinaikkan jadi $30. Terus Habib Umar diem. Apa solusinya? SPP dikurangi jadi $10. Loh, Habib, ini itu solusi. Turunkan $10. Pengurus ndase cokot-cokot hadirin. Dapat 3 hari. Ada orang datang, bawa duit sak koper. Datang ke Habib Umar, kata Habib Umar, temuin bendahara. Dikasihkan bendahara uang 4 miliar. Uang lebih-lebih langsung. Angkat tangan. Ya Allah, subhanallah. Pondok saya dulu, pondok waktu saya mondok di Darul Mustafa ini, masjidnya itu kalau adzan pakai mikrofon di luar. Begitu juga kalau wirid sholat itu kan karena tetangga-tetangganya ini orang-orang sejalan dengan kita, suka wirid, suka ini. Jadi malah mereka kalau tetanggaan dengan pondok Darul Mustafa itu seneng wirid dibaca. Tapi ada satu rumah di dekat Darul Mustafa itu datang ke Habib Umar, merasa terganggu. Adzan ngoke, wirid tidak. Apa yang dilakukan Habib Umar? Langsung dipanggil. Mulai hari ini mikrofon keluar hanya adzan. Selain itu acara mikrofon dalam. Kenapa nggak mau ganggu tetangga? Nek siji sing liyane sombong, satu nggak rela. Habib Abdul Qadir Ba'abud. Habib Umar itu nerima tamu, sedangkan Habib Umar berpuasa. Habib Umar satu talam. Habib Umar itu kalau makan, ya, kalau makan ini satu talam besar. Kan seneng makan satu talam sama Habib Umar.
Habib Umar cuci tangan. Kalau kita enggak. Ada alaf Sa'im, ini Sa'im. Lihat akhlaknya Habib Umar ketika berpuasa sedangkan tamu nggak berpuasa. Kalau kita kan Habib Umar itu masukkan tangannya kemana? Masukkan tangannya ke tempat makan. Yang lain makan, Habib Umar masukkan tangannya, ngambil daging, dilainkan tualangnya, diambil dagingnya aja, dikasih ini. Diambil langsung dimakan sama orang, diambilkan lagi, nggak kerasa sampai selesai makan Habib Umar cuci tangan, mereka juga cuci tangan, mereka nggak kerasa kalau Habib Umar itu puasa. Ini akhlak yang istimewa. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan seorang soleh itu adalah semakin tinggi derajatnya di sisi Allah, semakin persis di Rasul. Habib Ahmad Jindan. Saya terus terang saya saksikan dengan mata kepala saya sendiri, bukan cerita dari orang. Ya, sosok Al Habib Umar. Ya mungkin banyak teman-teman di sini tahu. Ya, tapi aneh, belajar di Hadramaut lebih kurang 6 tahun. Habib Alwi sekian tahun, Habib Syafiq sekian tahun, Habib Abdurrahman emang orang Hadramaut. Tapi terus terang kita hidup bareng sama Habib, jalan bareng, duduk bareng, cium tangan bareng. Gak pernah dapetin dari Habib Umar kecuali harum. Benar, kecuali wewangian yang harum. Dari pakaiannya, wah harum deh luar biasa. Benar, itu yang saya dapetin dari beliau. Gak pernah saya dapetin selain itu, sama sekali. Mau dia capek kayak bagaimana, ya, mau keringetan kayak bagaimana, nggak pernah saya dapetin kecuali keharuman. Itu yang saya dapetin dari beliau. Terus pernah sekali, saya ingat betul, waktu saya masih belajar di Darul Mustafa. Itu waktu kalau nggak salah sama saya, ya ada Hashim bin Abdullah bin Syekh Mubakar. Saya masih ingat. Itu waktu malam, lepas Isya kalau nggak salah, anak-anak masih pada di musola, pada baca wirid. Saya keluar, ada lorong tuh. Dulu kita belajar kitab Minhaj sama Habib Masyur, ada satu kamar di situ tuh lorong. Dari situ ke ujung tuh tangga naik ke kantornya Habib Umar. Habib Alwi tahu. Satu kali saya dari musola, kalau nggak salah ke lorong itu. Habib Umar udah keluar duluan, lewat itu lorong. Kita lihat Habib Umar lewat itu lorong, di jalan naik ke atas ke kantornya. Ya, nggak lama saya lihat Habib lewat situ, nggak ada orang lain lewat, semua lagi pada di musola. Dia lewat situ, dia naik ke atas. Tahu nggak apa? Itu jalan yang beliau lalui, kita cium bau garu. Anda ngomong gini, kenapa? Karena itu betul-betul kejadian nggak kita lupakan. Anda udah lebih dari berapa? Sekitar mau 20 tahun dari pulang dari Hadramaut, ya. Itu kejadian saya nggak lupa. Karena betul-betul kita sampai kaget. Ya Allah, ingat sama sifatnya Nabi. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marra. Sampai itu nggak sekali, nggak 2 kali, begitu. Sampai Anda ingat sama Hashim bin Abdullah bin Syekh Mubakar, sahabat saya. Habib baru lewat, Hashim keluar dari kamar situ tuh. Harum garu. Dari mana nih? Saya bilang Habib baru lewat barusan. Wirasah Nabawiyah. Jalan yang dilewatin harumnya udah harum. Masya Allah. Tuh, Nabi ngajarin kita kayak begini. Hadal Islam. Terus pernah lagi saya saksikan dari beliau. Habib datang di Muharram ya. Nah, bulan suci Rajab sebelumnya itu kita baca Sahih Bukhari di Kuitang. Dalam Sahih Bukhari lagi kita baca tuh ada satu hadis menceritakan tentang sifatnya Nabi, syama'ilnya Nabi. Di situ disebut bahwasanya Nabi itu punya botol kecil, ya, isinya minyak wangi. Cuman di situ disebut botol itu digunakan oleh Nabi Muhammad untuk apa? Nuang minyak wangi. Ntar datang minyak wangi lalu dituang lagi. Seperti itu di botol itu. Ketika saya baca itu sama Habib Jindan itu waktu, saya bingung maksudnya apa ya? Satu botol dituangi minyak wangi yang banyak di situ, apa maksudnya? Kan artinya nggak wajar lah gitu. Katakan punya botol-botol minyak wangi yang banyak, oke. Cuman satu botol khusus dia tuangin di situ. Semuanya kayak dicampur aduk gitu. Ya. Saya bingung. Itu waktu terlintas begitu apa kita nanya sama Habib ini gimana? Allah Allah, kita nggak tahu. Terus Muharram Habib datang,
Kita ke Bondowoso yang pakai pesawat tuh, pesawat kecil. Pulang dari Bondowoso, orang ada ngasih ke Habib minyak wangi Gahru bagus. Minyak wangi Gahru bagus, orang hadiah orang ngasih. Waktu kita di pesawat, Salim yang pegang, Salim bin Hafid itu, enggak, di kantongnya Habib. Terus lagi duduk di pesawat, udah enak, tenang. Habib bilang sama Salim, mana botol dia nih. Salim keluarin dari tasnya Habib, botol utama nih. Dia buka, dia taruh. Yang hadiah orang dicium, bau Gahru bagus, dituangin. Gitu. Ketika saya lihat itu, saya ingat tuh hadis. Jadi Nabi punya satu botol, ya, apa botol utama, semua dituang di situ sama dia. Jadi baunya ini campuran yang unik semuanya. Dari situ kita, ya Allah, sampai sedetail ini sosok beliau tuh meneladani baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang kita saksikan. Mohon maaf keluar pembahasan ke sini, cuman memang bicaranya tentang wewangian. Ini yang kita saksikan. Wirasah Nabawiyah, seperti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yang tadi saya ceritakan. Wirasah Nabawiyah, mewarisi apa sifat kenabiannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harum sampai dia bilang, ana pengen berendam di di minyak Gahru. Masya Allah. Buya Ar-Razi Hashim. Mursid itu nggak semua siap ketemu wali kutub karena nggak tahan. Ini sebagian mursid ya, sebagai mursid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, ketika ada wali kutub datang, dia takut nggak disapa orang, karena emang nggak akan disapa lagi. Orang akan terpana melihat wali kutub. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam nggak? Tenggelam langsung. Itu tanda beliau kutub. Maka saya bersaksi, insya Allah beliau adalah wali Allah al-kutub, bila syak, tanpa syak. Ini pewaris Nabi begitu. Beliau datang, Habib aja antri Pak, apalagi kita yang bukan Habib. Ada teman aneh Habib satu di belakang. Habib Novel Alaidrus. Kisah nyata akhir zaman ketika salah satu pelayan di pondok pesantren Darul Mustofanya Habib Umar bin Hafid tempo dulu. Zaman-zaman awal itu ya, saya dengar ceramah ini dari Habib Umar zaman dulu. Salah satu pelayannya meninggal dunia. Lah malamnya itu sesama pelayan yang teman satu kamar ngimpi. Nah, dalam mimpinya tadi ketemu sama temennya yang Al-Baturu tadi dia. Khodim ini. Kelasnya kelas khodim, bukan kiai, habib, ustadz, guru, ajengan, bukan. Bukan syekh, khodim. Bagian ngepel, bagian nyetrika, bagian nyuci, bagian masak ini di pondok itu. Dilihat kok pakaiannya ulama. Di alam mimpi itu. Pakaiannya raja-raja. Jubah-jubah yang indah-indah luar biasa. Ya bingung toh ya. Cek ganteng nih koncoku nih. Kok bagus betul? Maka ditanya. Apa yang kamu dapatkan di alam sana? Jawabannya tambah gak jawab. Jawabannya itu merintah dulu. Kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini. Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini gak ketemu mungkar nakir. Nah kok iso? Iya, ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan. Santri-santri yang nyantri di pondok ini, itu kan leluhurnya banyak yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Guru-guru yang ngajar leluhurnya juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu saya ini mau disolatkan, maka leluhurnya santri-santri yang di sini dan leluhurnya guru-guru yang di sini yang sudah meninggal dunia, semuanya rohnya datang menyolatkan saya. Karena saya ngewangi gampang anak cucunya belajar dan mengajar. Masak nyuci, ngepel. Coba kalau santri harus nyuci, santri harus ngepel, belajarnya kapan gitu. Kalau kiainya suruh ngepel, suruh nyuci itu ya ngajarnya kapan gitu. Nah ini bagian khodimnya ini akhirnya dilayani gantian. Begitu jenazah diletakkan di masjid, kata beliau, roh saya dijemput.
Disolatkan, setelah itu roh saya dijemput, diajak ke alam kubur. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya mungkar wa nakir. Kenapa? Karena beliau-beliau berkata, yang satu ini jangan ditanya. Nah, ini namanya syafaatnya ulama. Jadi kalau kelasnya menghadapi mungkar wa nakir itu insya Allah gak usah sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ulama umati ke Ambiya Bani Israel. Nah Kanjeng Nabi ini SAW syafaatnya ya juga diharapkan sangat, tapi nanti dulu. Masa urusan kecil-kecil Kanjeng Nabi SAW, yang urusannya besar-besar. Makanya Rasul bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Allahumma shalli. Ustadz Hasan Ahmad Khalid. Saya punya teman namanya Abdul Qadir Al-Hamid, orang Lumajang. Saya pernah ke rumah, dia punya saudara kerabat di daerah Haban namanya. Walhasil saya akrab, dia adik kelas tapi saya akrab sekali sama dia. Saya akrab, berteman baik, dia baik sama saya juga baik. Ya, artinya berteman baik banget lah. Sampai diajak ke rumah kerabatnya, kan itu udah ukurannya udah sangat dekat gitu ya. Satu hari kita pernah pergi ke pasar atau kemana lah, saya lupa, berdua. Pulangnya siang-siang, panas. Siang panas, habis zuhur. Jalan kaki, nggak ada taksi. Dan di samping kalaupun ada taksi, kita mesti nyewa. Mahal, nggak punya duit. Akhirnya kita jalan dari pasar ke Darul Mustafa. Itu jauh sekali. Jalan dari pasar ke Darul Mustafa. Nah sambil jalan itu, Abdul Qadir kawan saya ini cerita. Dulu anak punya teman ketika hadir haulnya Tanggul, Habib Soleh Tanggul. Dia mau pulang kehabisan ongkos. Di tengah jalan dia tawasul sama Habib Soleh Tanggul, "Ya Habib, saya habis hadir haul engkau ya Habib." Begitu. Tolong saya ini mau pulang gitu. Maka tiba-tiba nggak lama ada mobil berhenti. Mobil berhenti ngajak numpang, "Ayo naik." Tanya mau kemana? Mau ke sana. Terus ya sudah naik. Jadi mobil itu melewati tujuannya dia. Dia sampai ke tujuannya, ke rumahnya tanpa ngeluarin duit. Jadi dia ngomong begitu, ditawasul dulu sama Habib Soleh Tanggul. Dengar cerita itu dalam hati saya, dan ternyata dalam hati teman saya juga ini Abdul Qadir terlintas. Ya Habib Umar, kalau emang antum wali gitu, tolongin si kita ini jalan panas-panas gitu. Berharap ada tumpangan gitu ya ke Darul Mustafa. Kita lagi jalan beberapa langkah, tiba-tiba ada mobil berhenti. Tahu mobil siapa? Mobil Habib Umar. Mobil Habib Umar sendiri. Dan beliau buka kaca. Ditanya, "Min aina antum?" "Dari pasar Habib." "Tlau," kata Habib Umar. Naik kita berdua. Sampai dalam mobil saya malu. Sampai di Darul Mustafa saya cerita apa yang ada di hati saya. Teman saya juga cerita, ternyata sama perasaan kita. Habib Umar dengar rupanya kita diajak naik. Ya. Begitu. Itu satu kejadian. Ya, kalau yang saya alami sendiri juga ada beberapa ya. Ada beberapa begitu. Ya, yang paling kelihatan sih memang istiqomahnya beliau. Tapi sesekali pernah juga kita ngerasain gitu ya, apa yang luar biasanya beliau gitu, yang mungkin kalau sekilas anggapnya mungkin kebetulan atau gimana, wallahu a'lam. Saya ambil contoh, ini saya pernah cerita sebetulnya. Jadi dulu tahun 98 angkatan pertama pulang, termasuk Akhi Ubaidillah. Saya sering ketemu Habib Umar itu bersama Akhi Ubaidillah alaihi rahmatullah. Saya dikenal dengan Akhu Ubaidillah. Begitu hari-hari, Habib Umar manggilnya pun, "Wen Akhu Ubaidillah, mana saudaranya Ubaidillah?" Nggak nyebut nama saya. Ketika angkatan pertama pulang, saya jadi senior ketika itu, pernah muncul tuh sedikit pertanyaan terbesit ya, lintasan liar lah di hati. Dalam hati saya bilang, ini Habib Umar nggak kenal nama saya. Dia tahu cuman abang saya doang. Tahu saya Akhu Ubaidillah.
nama saya Habib Umar kayaknya nggak tahu. Karena seingat saya beliau belum pernah nyebut nama saya. Waktu itu subuh, pas giliran lagi musafahah salaman, sambil wiridan sambil salaman. Terlintas di hati tanpa naudzubillah, bukan menguji. Lah saya nggak, hasya wakalla. Lintasan liar aja di kepala gitu ya, namanya manusia ya. Kadang-kadang suka ada lintasan-lintasan liar gitu. Ya memang rasanya nggak kenal saya. Begitu aja tanpa bermaksud apa-apa, nggak bermaksud apa-apa. Dan sudah apa ya, biarin aja memang udah seperti itu. Yang penting beliau kenal saya, walaupun nggak kenal nama, aku Ubaidillah, cukup bagi saya itu. Gitu. Walhasil begitu salaman, sampai giliran saya salaman, sofa sama Umar, saya cium tangan beliau. Kan nggak boleh lama-lama. Cium, saya mau lepas. Beliau genggam tangan saya. Beliau bilang, "Kaif halak ya Hasan?" "Kaif halak ya Hasan." "Kaif khabar aku Ubaidillah." Dua-duanya disebut. Saya, nama saya, terus aku Ubaidillah. "Gimana kabar saudara kamu Ubaidillah? Udah pulang emang akhi?" "Alhamdulillah baik Habib." "Gimana?" Beliau tanya, "Di mana sekarang dia dakwahnya?" Saya kasih tahu sekarang begini. Sambil orang-orang sambil nunggu, saya dikajak ngomong ma'ruf. Saya lewat sambil saya malu luar biasa. Dalam hati malu luar biasa. Saya bilang, "Ampunnya Habib, nggak lagi-lagi saya. Kita nggak lagi-lagi sudah." Gitu. Ya entah itu kebetulan atau apa, yang jelas bertepatan banget waktunya gitu. Saat itu ada lintasan liar di dalam di kepala saya. Begitu tiba-tiba Habib Umar salaman, pegang, nanyain, "Lang pertama kali dibilang, "Kaif halak ya Hasan? Kabar engkau ya Hasan?" Begitu. "Kaif akhuk Ubaidillah." Dua-duanya disebut. Jadi kayak menurut saya nih tamparan buat saya. Aneh kenal ente, aneh kenal abang ente gitu. Karena kan seperti itu ya sudah. Setelah kulihat banyak yang lainnya yang teman-teman alami, tapi itu yang saya alami ya. Dan saya nggak berani yang bagaimana sama Syaril Habib, karena itu takutnya su'ul adab nantinya, takut su'ul adab. Habib Quraish Baharun. Sebagaimana biasa, piket itu terbagi piket untuk masa tindak. Memang walaupun saya waktu itu lebih cenderung karena pesan Al-Walid, Habib Qasim almarhum, dia berkata kepada saya, "Kalau kamu berangkat ke Tarim nanti, jangan kamu cari ilmunya, tapi cari berkah dan hikmahnya di sana. Kalau ilmu kamu di mana saja bisa belajar." Kebetulan saya termasuk orang yang tergolong paling tua usianya waktu berangkat ke sana. Karena memang saya sudah lama di Dalwa, dan alhamdulillah saat saya berangkat ke Tarim itu kita sudah selesai Umdatus Salik dan Fathul Mu'in, dan sudah ngajar, selesai belajar Alfiyah Ibnu Malik pada saat itu, sudah hafal dan sudah mengajar juga. Kemudian banyak fan-fan ilmu. Tapi pada saat kita masuk ke Tarim, kita diajari ilmiah lagi oleh Al-Habib Umar. Dan saya ikut waktu itu. Cuman saya melihat begini, kalau semua ikut belajar, yang khidmah di dapur, yang masak, yang ngurusin belanjaan siapa? Belum ada pada saat itu. Sehingga saya ambil bagian itu dengan banyak meninggalkan pelajaran. Tapi bukan karena saya merasa saat itu sudah paham, saya mengambil hal yang memang menjadi pesan daripada almarhum Al-Walid, ayah saya, untuk khidmah dan mencari barakah. 2-3 tahun saya lakukan itu. Pada saat kami ada di Taqwa, suatu hari ada acara, kemudian entah acara apa saya lupa tepatnya, yang penting cucian banyak sekali, masak banyak sekali, cucian piring-piring dan nampan kotor itu banyak sekali, sampahnya banyak juga. Waktu itu saya piket dengan bertiga, saya, Habib Mundir, yang satu lagi Ustadz Muntahar Ridha. Ini dua-duanya sudah meninggal, rahimahumullah, rahmatal abrar. Waktu itu Habib Mundir sakit, Ustadz Muntahar Ridha lagi ada tamu dan tidak tahu pergi kemana. Praktis yang piket pada malam itu saya sendiri. Itulah Allah ketika ingin memberikan sebuah pelajaran atau sesuatu yang mengena, kadang-kadang lewat sunnah-sunnah seperti itu. Sehingga saya nyuci sendiri pada saat itu. Kemudian ngeberesin sendiri, ngebersihkan dapur sendirian, termasuk membuang sampah.
saya turunkan sampah dari atas, saya naikkan ke gerobak. Di gerobak setelah masuk ke gerobak semua, itu kira-kira jam 1 lewat, hampir setengah 2. Saya tarik gerobak itu biasanya berdua atau bertiga. Malam itu saya tarik sendiri gerobak sampah itu karena memang tidak ada lagi yang menemani saya dan teman-teman yang lain pada kecapean tidur. Sambil ngantuk-ngantuk saya tarik gerobak itu menuju ke tempat sampah. Tempat sampah itu waktu itu di dekat rumah yang ditempati Habib Zaid, ada madrasah kosong ke situ. Saat saya berjalan dengan begitu capeknya sampai kadang-kadang merem jalan itu, tiba-tiba saya kaget karena dari arah yang berlawanan ada satu orang sedang berjalan. Membuat saya lebih kaget lagi karena ternyata setelah dekat betul, orang yang berjalan itu adalah Habib Umar, seorang guru. Beliau mengucapkan salam lalu menegur saya, menanyakan Quraisy, kebiasaan Habib Umar gitu. Walaupun dia sudah tahu saya, tapi yang Quraisy bilang, iya Habib. Sama siapa ente ngangkut sampah? Sendirian? Dia bilang, ya Habib, harusnya ada sama Muntaha sama Mundir, tapi Mundir sakit, Muntaha ada tamu, ngantarkan tamu, jadi saya angkat dulu. Jadi nggak ada temannya ente, tidak ada. Beliau mengatakan, ayo saya temani kamu ke tempat sampah. Habib Umar yang harusnya berjalan ke arah Aidit, ke arah rumahnya, itu balik lagi menemani saya sambil jalan di samping, saya narik sampah. Beliau bercerita tentang ini, nasihatnya. Sampailah ke tempat sampah. Pada saat sampai ke tempat sampah, Habib Umar sudah mulai tangannya dilipat untuk saya turunkan lagi tangan beliau. Dia bilang, Habib jangan, biar ini sampah tidak banyak, saya sudah terlanjur kotor, Habib tidak usah ikut. Habib Umar menurunkan pidaknya, naruh di batu, waktu itu batu-batu yang akan dibangun, dia duduk ngeliatin saya. Saya pindahin sampah dari gerobak ke tempat sampah, saya pindahin. Tengah-tengah saya mindahin, Habib Umar melihatin. Saya pura-pura semangat padahal capek waktu itu karena dilihat Habib Umar. Saya pindahin. Nah, pada saat Habib Umar mindahin itu, selesai saya pindahin, saya putar gerobak itu untuk kembali lagi. Habib Umar berdiri dan Habib Umar mengatakan kepada saya begini, Quraisy, kamu jangan kecil hati kalau sekarang ini kamu menjadi tukang sampah. Karena insya Allah kamu nanti kalau pulang ke negaramu, kamu akan menjadi orang yang mulia dan dihormati. Namun ingat, pada saat kamu dimuliakan dan dihormati orang, kamu harus ingat bahwa kamu adalah seorang tukang sampah. Nah, ketika kami berada di momen-momen yang besar, kami atau di hal-hal yang di situ terbuka pintu setan untuk menggoda kami agar menjadi ujub, menjadi ria atau menjadi sombong, itu sering, cambuk itu sering hadir kan. Habib Umar mengatakan, kamu sekarang tukang sampah, tapi insya Allah besok menjadi orang yang terhormat. Tapi ingat, pada saat kamu dihormati oleh orang, dibanggakan, disanjung oleh orang, kamu harus ingat bahwa kamu tadinya adalah tukang sampah. Jazakallah khair Al-Habib Umar yang telah banyak memberikan kebaikan kepada kami, arahan kepada kami, nasihat kepada kami. Walaupun kami sangat tidak sempurna, tapi kami tetap berusaha untuk menjadi murid yang baik. Habib Hasan Al-Muhdor. Tapi kita lihat Sayyidina Habib Umar, Masya Allah ya, tetap mujahadahnya itu sampai saat ini kita lihat memang beliau kalau tidur minta di bawah, tidak mau tidur di atas kasur spring bed yang nyaman. Beliau memilih kasur, ada namanya kasur Palembang yang biasanya dibuat pondok pesantren itu, yang bisa digulung kasurnya itu. Nah, beliau milih tidur di sana dengan keinginan supaya mudah untuk bangun malam dan puas dengan tidur dalam waktu yang sangat singkat. Insya Allah, kalau kita kan enggak cari spring bed yang tinggi, yang empuk, yang nyaman sehingga tidur itu betul-betul pulas gitu. Kalau beliau itu enggak mau tidur pulas supaya bangun malamnya itu gampang. Walaupun beliau tahu magamnya seberapa kita enggak tahu, tapi tidak meninggalkan sholat sunnah, tidak meninggalkan aurat, tidak meninggalkan zikir,
di dalam kendaraan beliau. Baca Quran, lepas Quran, baca kitab, sampai dikatakan oleh sahabat kita Habib Jamal, karena beliau di pesawat karena perjalanan panjang sama putranya, tidak salah Habib Hamid atau Habib Muhammad, putra beliau, semak-semaan Al-Quran karena sama-sama hafal Quran. Yang ini baca beberapa lembar, kemudian yang satu menyemak, kemudian anaknya baca, Habib Umar nyemak, terus seperti itu. Selesai Al-Quran, selesai, datang santri baca kitab, selesai ini, mungkin istirahat hanya beberapa menit. Semuanya untuk ilmu, semuanya untuk dakwah, semuanya untuk zikir. Malam Allah alam beliau tidur berapa menit malamnya, kita nggak ngomong berapa jam, berapa menit. Tidurnya beliau di mobil sebentar, kadang-kadang di acara itu sebentar. Mulai udah selesai. Wallahu alam beliau tidur apa nggak tidur itu. Kita juga bingung kadang-kadang ngajar kita lihat tertidur. Tapi ketika santri itu berhenti baca kitab, langsung diterangkan oleh beliau, ini tidur kok faham. Wallahu a'lam. Dari segi akhlak, Masya Allah, selalu senyum sama siapapun, sama musuhnya beliau senyum. Seperti man khalatahu habbah, seperti sifat Nabi SAW, siapa yang berkumpul dengannya pasti cinta. Jangankan Rasulullah, itu kita lihat dari sosok Sayyidi Habib Umar, siapapun yang duduk pasti dia cinta. Dan siapapun yang mau berkumpul dengan beliau merasa dia yang orang yang paling dicintai Habib Umar. Demikian sahabat Nabi. Semua sahabat itu merasa menjadi orang yang paling dicintai Nabi. Kenapa? Karena ditanya, ketemu, diperhatikan, gak ada dikirim salami. Demikian juga sahabat-sahabat yang duduk dengan Habib Umar, yang kenal Habib Umar, kadang kenal hanya sekali, merasa ya Allah menjadi orang yang dicintai. Akhlak, senyum, tahammul, jabr khatir, menyenangkan orang, selalu berusaha membuat orang itu senang. Nah, takwa Allah, takwa luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah menjangkar umur beliau, ya. Mudah-mudahan Indonesia ini mendapat rahmat rahmah berkah dari beliau dan dari ulama-ulama yang lain. Demikian Sayyidi Habib Umar tahamal sama orang, diperlakukan selama dirinya, ya sabar, dia tahamal, senyum, dibalas dengan senyuman, dibalas dengan senyuman. Berapa banyak orang yang mencaci beliau, bahkan itu tokoh-tokoh kadang-kadang yang salah memahami langkah Habib Umar atau mendengarkan dari sepihak tentang Habib Umar yang dia tidak cross check kebenaran ucapan itu, langsung dicaci Habib Umar. Wah, Habib Umar senyum, tidak membalas sama sekali dengan cacian. Cacian sama sekali tidak dibalas dengan cacian, cacian dibalas dengan senyuman. Ada satu tokoh Indonesia, tokoh gak tahu kabar apa yang sampai kepada beliau tentang Habib Umar sehingga beliau keluar kalimat-kalimat yang gak pantas tentang Habib Umar. Dia tokoh, orang tua dan tokoh. Kita yang gak dicaci, kita marah sama dia, gak terima kita. Tapi karena dia orang tua, tokoh, kita hanya bisa menahan. Guru yang kita cintai, yang kita banggakan dicaci, otomatis kita sakit di hati. Tapi kita lihat akhlak Habib Umar, dan kabar itu sampai ke Habib Umar. Apa akhlak Habib? Apa Habib tinggalkan dia? Habib memerintahkan setiap datang ke Indonesia wajib ziarah berkunjung ke satu orang itu. Diwajibkan setiap ke Indonesia harus ke tempat dia, tanpa dia minta didatangi oleh Habib Umar. Habib Umar yang minta datang ke dia, padahal dia mencaci Habib. Didatangi sama Habib, dihormati sama Habib, diberi hadiah sama Habib. Setiap datang ke Indonesia, walaupun menurut akal Habib gak butuh sama dia, tapi akhlak sekarang berubah menjadi orang yang sangat cinta kepada Habib. Subhanallah. Hakada bicara tentang Habib Umar tidak akan habis waktu ini, dan belum selesai akhlak beliau, karena beliau adalah menurut kita, kalau ibarat ini tidak
beliau meridainya, sunnah Nabi yang berjalan. Itulah Sayyidi Habib Umar buat kita. Mungkin ini penutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan ini Selasa terakhir bulan Rabiul Awal. Selasa depan sudah kita pergi dan Rabiul Awal meninggalkan kita, tapi kita harapkan Nabi selalu bersama kita. Bulan Rabiul Awal boleh pergi, tapi Nabi nggak boleh pergi di hati kita. Bulan Rabiul Awal boleh meninggalkan kita, tapi Nabi Muhammad tidak boleh meninggalkan kita. Selalu ada di lisan kita, ada di hati kita, ada di pikiran kita, ada di mata kita. Semuanya keindahan ini, akhlak siapapun, semuanya bersumber dari akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Muhammad bin Munzir Al-Musawa. Sama orang-orang yang deket, sama anak-anak kecil, sama orang besar, sama orang tua, sama orang muda, itu kita lihat santunnya itu nggak terbatas gitu. Sampai bahkan orang-orang yang membenci beliau, orang-orang yang mencaci beliau, memaki beliau pun, beliau santunnya luar biasa. Salah satu orang yang kami tahu, dia itu dulu dari orang-orang yang pemikirannya beda jalur lah, beda jalur. Ya insya Allah kita harapannya tujuannya sama, tapi jalurnya aja berbeda dari orang-orang yang suka mengkafirkan dan sedemikian. Nah, dia ini salah satu orang yang mengkafirkan beliau bahkan di mimbar. Maksudnya sholat Jumat itu kadang bilangin, oh ini Umar bin Hafiz sama kelompok-kelompoknya ini penyembah kuburan, orang-orang kafir dan sedemikian. Tapi beliau orang ini salah satu guru di salah satu sekolahan di sana. Kebetulan sekolahan itu bikin satu acara dan mengundang Habib Umar di acara tersebut. Karena orang ini guru, ya dia juga harus datang. Kebetulan Habib Umar datang. Nah, mereka kumpul dan makan di satu piring sama beliau. Orang ini nih, singkat cerita, setelah selesai acara, orang ini berubah 180 derajat. Jadi salah satu orang yang paling mencintai beliau dengan satu kali makan saja. Contohnya, kita kan orang kalau udah benci bertahun-tahun, ketemu sekali, terus bencinya hilang. Dibilang saya lihat akhlak yang beda, yang ngubah. Abah Guru Sekumpul. Yang masih ada di Indonesia lagi Habib Umar dan Hafiz. Apabila mengaji langsung 4 tahun aja. Sabarataan dibalik kurang ilmu laduni. Ujar kita tak alim nang amil nang abid nang mempunyai khususiat sama unah. Itu diantaranya 4 tahun kalau Habib Umar bin Hafiz. Syekh Ali Jum'ah. حضر المجلس ولي من أولياء الله الصالحين. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.